Natal dengan jalan lain. Natal dengan jalan lain. Kalau yang sudah tahu jalan lain kemana, saya tidak usah berkhutbah. Tapi kalau belum tahu jalan lain itu apa, ya saya berkhutbah. Natal dengan jalan lain. Sudah banyak yang pulang melalui jalan lain. Ada yang baju kuning, ada yang baju orange. Dan kota-kota juga sudah pulang dengan jalan lain. Kita tinggal menunggu final antara Argentina dan Brasil. Prancis. Oh iya, Prancis. Di awal Natal klasis ini, saya mencoba mengajak kita untuk merenungkan Natal dengan jalan lain. Bicara tentang orang Majus, maka kita bicara tentang diklaim 3 orang. Itu urusan jumlah, urusan lain. Tapi yang kita mau tekankan adalah ada orang yang punya kemampuan, kepintaran yang luar biasa untuk melihat bintang. Itu orang Majus. Lalu kemudian memutuskan kurang lebih 1000 km berjalan dari timur menuju ke Bethlehem. Bukan tanpa masalah, perjalanan panjang sudah proses. Lalu kemudian harus melewati Raja Herodes yang terkenal sangat kejam, itu bukan perkara yang mudah. Lalu sampai di sana heboh. Orang-orang di Yerusalem terkejut, kaget mendengar berita itu. Lalu dikumpulkanlah semua orang untuk mengetahui kepastian berita ini. Dan sesudah itu mereka pergi ke Bethlehem. Dalam perjalanan itu komitmen mereka satu, bintang. Kemana bintang bergerak, ke situ mereka ikut. Tentu demikian juga sebenarnya dengan kehidupan kita sepanjang tahun ini. Kita dituntun oleh bintang sampai tiba di 25 Desember. Itu Natal pertama. Ada banyak orang yang terkesimak hanya pada Natal pertama, yang begitu bangga ketika selesai merayakan Natal pertama. Pikirnya bahwa sesudah Natal 25 Desember segala perkara sudah selesai. Tidak. Itu baru proses ketika orang Majus sampai ke Bethlehem, memberi persembahan emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur bukan persoalan mahal, tapi persoalan paling berharga yang mereka miliki. Sehingga sebagai kategori raja, maka emas dan kemenyan dan murlah persembahan yang paling berharga. Tentu bagi kita persembahan kita tidaklah harus emas dan kemenyan dan mur. Dan masing-masing kita mengoreksi diri kita dan bertanya kepada diri kita, apa persembahan yang paling berharga dalam yang saya miliki. Sesudah bertemu dengan bayi Yesus, mereka kembali melalui jalan lain. Natal dengan jalan lain. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau mau viral, kembali lewat jalan Herodes. Pasti viral. Kenapa? Lewat saja tadi sudah viral. Apa yang terjadi ketika mereka lewat? Orang-orang di sana menjadi kaget. Seluruh Yerusalem terkejutlah. Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Itu pertanda ada sebuah berita yang menghebohkan, di mana raja. Resiko besar bertanya kepada Herodes tentang lahirnya raja yang baru. Tapi itu harus dipertanyakan. Kenapa? Tanggung jawab orang Majus. Kalau saya pulang lewat Herodes, hari itu juga viral berita bahwa betul toh, mungkin diakah? Kami 3 orang ini, orang paling hebat di antara semua. Kami bisa membuktikan kemampuan dan kepintaran kami. Kalau bukan kami, tidak akan kamu tahu, tidak akan kamu temukan raja yang baru lahir itu. Dia bisa kembali dengan itu, cara itu. Dan itu banyak dilakukan orang dalam persekutuan. Maka tanya kau, kalau bukan saya, itu. Tapi 3 orang ini mengambil jalan berbeda. Jalan sunyi. Jalan yang orang lain tidak tahu. Sukacita mereka tidak untuk membuat mereka berbangga diri dan bercerita kepada Herodes dan berkata, Herodes, betul, kami sudah dapat, kami sudah temukan. Kamilah
Kalau bukan kami, sekarang pasti sebagai orang Majus. Mereka yang lain itu ahli Taurat bangsa Yahudi yang dikumpulkan itu tidak ada papanya. Kami temukan nih, itu raja, itu yang baru lahir. Kira-kira begitu gambarannya kalau mereka ingin melalui jalan Herodes, tapi pulang melalui jalan yang lain. Itu gambaran dari teks bacaan kita. Lalu sebenarnya apa itu Natal dengan jalan yang lain? Saya ini 44 tahun di April kemarin. Itu bertanda bahwa 44 kali saya bernatal. Mungkin 10 tahun pertama saya tidak terlalu mengerti apa itu Natal. Tetapi 34 tahun berikutnya saya sudah harus mengerti apa itu Natal. Apakah saudara yakin bahwa di hari Natal di 25 Desember itu dengan baju seperti yang saya pakai tadi itu, Anda ada di pohon Natal, Anda ada dalam sebuah gereja dan sedang menanti bahwa kita mau merayakan Natal, begitu gembira, panggilan Natal, disuruh kapal lagu 1000 lilin nyalakan, dibelikan lilin dan lain sebagainya. Kita bawa datang ke Natal 25 Desember dengan sebuah harapan bahwa Kristus lahir dan ini peringatan. Yakinkah saudara? Kalau saya, yakinkah saya bahwa 34 kali Natalan itu akan mengantar saya sampai pada Natal yang sungguhnya? Natal itu kedatangan Tuhan Yesus. Natal pertama adalah kedatangan Yesus di Bethlehem. Natal kedua adalah Natal ketika dia datang sebagai juru selamat atau hakim. Tidak banyak orang yang menyelesaikan dan berpikir sampai di situ. Mereka hanya menyelesaikan pada 25 Desember. Kue Natal dan tradisi Natal menjadi tujuan utama banyak orang. Sehingga mereka pulang melalui jalan Herodes, tidak melalui jalan lain. Kali ini Natal jalan lain adalah peringatan kepastian bahwa apakah benar kalau dia datang sebagai hakim. Sekarang dia datang sebagai bayi Yesus, sebagai juru selamat, sebagai penebus. Wah, begitu kita semua ada di sana. Tapi yakinkah kita bahwa kalau dia datang sebagai raja nanti masih pakai baju Natal? Siap di sana menunggu, menjadi bagian dari para orang-orang yang sedang, wow, dia sudah datang. Ataukah kita seperti waktu gempa, ketakutan ketika terompet itu berbunyi, maka ketika sangkakala berbunyi, itu Natal kedua. Tapi tidak semua orang bisa menyambut Natal kedua itu dalam semangat seperti Natal pertama. Mari kita mempersiapkan jalan pulang. Mazmur 90 berkata bahwa hidup kita itu seperti rumput. Pagi tumbuh, sore layu atau lisu. Natal tidak hanya di 25 Desember. Natal adalah cerita yang dibawa pulang, cerita yang diteruskan kepada orang lain, cerita berita sukacita. Berita sukacita bukan hanya bicara tentang 25 Desember. Berita sukacita adalah berbagi damai sejahtera bagi orang lain. 44 kali bernatal. Tidakkah itu sudah harus menjadi jaminan bahwa saya harus menjadi berkat bagi orang lain? Ada yang lebih dari 44 kali. Tapi hidup masih sama. Tidak ada perubahan. Perjumpaan secara pribadi dengan bayi Natal di 25 Desember sudah 50 kali, sudah 60 kali. Temperamen tak pernah berubah. Emosi lebih tinggi. Makin tua makin panas. Seharusnya kita memilih jalan lain. Jalan pulang. Jalan yang ditempuh oleh orang Majus. Satu hal yang harus kita kerjakan sekarang di perayaan Natal 25 Desember di tahun 2022 ini, kita harus menepuk dada dan berkata, sama dengan Natal hari ini, kumpulkan keluarga, kumpulkan teman-teman, kumpulkan semua keluarga, lalu beritahu bahwa sama dengan Natal hari ini, kita ada di pohon ini memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Demikian juga nanti kau, saya, semua kita ini, ketika sangkakala menggegap, kita ada di sana menjadi bagian orang-orang yang akan merayakan Natal. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Jalan lain adalah memastikan bahwa nama kita dan seluruh keluarga kita
tertulis dalam buku kehidupan. Jalan pulang itu tidak gampang. Tapi seperti perjalanan orang Majus, mereka dituntun bintang. Dan ketika mau pulang, diperingatkan dalam mimpi. Diperingatkan dalam mimpi. Nah, pempiram kita diperingatkan. Toko taru-taru babaliuki. Selalu diperingatkan melalui Alkitab. Supaya menjadi berkat bagi semua orang. Supaya menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Kita yakin bahwa orang Majus dituntun oleh bintang. Kembali diperingatkan melalui mimpi. Itu bukti kesetiaan. Dia tidak pernah mau memilih jalan lain selain dari jalan Tuhan. Tuhan memampukan kita sehingga perayaan Natal ini kita lalui dengan jalan yang lain. Jalan yang tidak ada perkelahian di lapangan sepak bola. Jalan yang tidak ada perkelahian di lapangan poli. Jalan yang tidak ada masalah dengan hasil penilaian Yuri. Jalan yang tidak ada masalah dengan penginapan. Jalan yang tidak ada masalah dengan seluruh rangkaian kegiatan. Jalan lain adalah jalan bahwa semua peserta, semua panitia menjadi bagian yang akan bekerja sama, sehingga tidak satupun orang yang pulang dengan rasa kecewa. Kita semua harus belajar memuaskan diri. Kalau panitia tidak mampu memuaskan diri kita, maka kitalah yang berusaha untuk memuaskan panitia. Jadilah peserta yang baik, maka panitia akan bersyukur. Luar biasa peserta. Dan jadilah panitia yang baik, maka peserta akan bersuka cita bahwa luar biasa panitia. Amin. Nanti ada yang tersinggung. Ada satu sobatku yang setia.